Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan channel Cak Eba. Pada kali ini kita membahas tentang modus operandi kejahatan hipnotis. Ada banyak sekali skenario yang dipakai oleh pelaku kejahatan untuk menghipnotis korbannya dan mengambil barang-barang yang berharga. Saya menggunakan tanda kutip pada kata judul kejahatan hipnotis ya, saya ambil itu ya. Karena modus ini banyak terjadi di masyarakat, di jalanan, dengan tidak hanya pola-pola komunikasi. Versi yang dipakai oleh para kejahatan itu adalah satu, adanya kejutan. Mereka memberikan kejutan sehingga kita diberi kejutan ya, kaget gitu ya. Kedua, kita dibuat bingung pada saat kita kebingungan. Ketiga, karena ada keserakan kita atau ketamakan. Setelah korban bisa dibawa pada kondisi terkejut, bingung, dan kepingin ya, serakah, baru kejahatan benar-benar dilancarkan dan diaksikan ya. Contoh di terminal, di kantor, di ATM. Hati-hati ya, kalau orang ngasih caplekan, misalkan kita terkejut, kita bingung, ya siapa kamu? Kayaknya kita udah kenal. Kita bisa apa? Aku kan teman SMP mu dulu, ingat gak? Mau gak tak kasih ini jam tangan bagus? Nah, akhirnya kita bisa ke bawah ya. Ada banyak skenario ya, contoh-contoh yang saya bacakan dari bukunya Pak Edi Sugianto di Naksda DNA ya. Skenario 1, Anda didekati oleh seseorang yang tidak Anda kenal dan dia bersikap sangat akrab, memulai obrolan dengan santai, akrab, ketawa, perkenalan, lalu dia mendemokan permainan yang mengagumkan Anda ya, semisal sulap, baca kartu, baca garis tangan. Anda begitu kagum pada permainan itu sampai ke satu titik di mana dia mulai menjalankan aksinya, niat buruknya, dan Anda seperti kehilangan kontrol. Manut saja ya apa yang dikatakan. Jadi intinya saat Anda kagum, dia memasukkan program-program itu ya. Kemudian yang kedua, skenario 2, seseorang tidak cemas, bingung, dan tersesat. Waduh, ini jalan mana ya? Aku tersesat di bandara ini, terminal. Lalu dia menaikkan arah jalan kepada Anda. Awalnya Anda bisa sekitar membantunya, memberi arah, namun kemudian dia melanjutkan dengan pertanyaan lain yang berputar-putar dan membingungkan. Ini ya kata kuncinya, pertanyaan berputar-putar dan membingungkan, sehingga setelah beberapa lama Anda jadi merasa lemah dan menurut perintahnya ya. Kadang pelaku bisa berlaku seperti yang orang asing atau orang daerah yang baru pertama kali berkunjung ke daerah Anda. Dia menggunakan bahasa asing atau istilah yang kurang mengerti ini ya. Kuncinya dia seolah-olah bingung dan Anda dibuat bingung juga. Pada saat Anda bingung, dia masuklah program gendam ini. Skenario 3, Anda diambil 1-2 orang yang menduga Anda terlihat dalam kejadian yang mencelakakan teman mereka. Misalkan berkata, tadi Bapak yang lewat depan jalan sebelah sana kan, Bapak nyerempet teman saya itu, sekarang dia semaput ya, pingsan ya, sekarang ke rumah sakit itu. Mereka spontan melancarkan tuduhan itu dan meminta KTP jenengan ya, menaikkan rumah, mengintimidasi lah. Di situ Anda bingung, ketakutan. Nah, di saat itu programnya masuk, program gendamnya ya. Jadi pada saat kita bingung, cemas, ketakutan, pintu masuk dia ya. Kemudian skenario 4, Anda tiba-tiba dihembuskan asap rokok oleh seseorang yang tidak Anda kenal. Ini hati-hati loh ya. Lalu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ramah, santun, tapi membingungkan. Ini kuncinya membingungkan. Jadi kalau ada orang yang menanyakan Anda bingung, hindari. Hembuskan rokok, Anda harus sadar bahaya-bahaya gendam itu ya. Variasi alternatif adalah Anda ditepuk dari belakang atau dipanggil dengan nama yang salah,
Misalkan nama Anda Pak Muhammad, tiba-tiba dipanggil Dul, ini Dul gitu. Atau Mas, Cak, misalkan ya. Semakin Anda meladeni obrolan orang tersebut, maka Anda akan terjalar dan susah menjauhinya ya. Skenario 5, Anda menerima telepon dari nomor tidak dikenal yang menyatakan ada kecelakaan ini keluargamu, anakmu di sekolah di kecelakaan. Pada saat kita bingung, masuklah program-program gitu ya. Anda disuruh ke ATM, Anda disuruh setor rekeningnya. Itu pada saat Anda kalut, program-program itu masuk ya. Skenario 6, Anda didekati orang yang cemas, buru-buru menanyakan arah money changer terdekat atau ATM terdekat. Dia mengaku harus buru-buru beli tiket, namun uang dia punya hanya terbatas ya. Kebetulan ia tidak tahu di mana letaknya money changer atau ATM yang dia cari. Jadi di tengah kepanikan dia bersedia menjual uangnya, misalkan uang dolarnya ya, kepada Anda dengan kurs yang jauh lebih murah dari harga normal. Anda merasa, wah aku untung banyak ini, karena kita serakah ya, udah itu untung ini tak beli, tak ambil. Setelah berapa menit Anda baru sadar ternyata itu uang palsu ya, dolar palsu. Nah, itulah. Kemudian skenario 7 sama dengan skenario sebelumnya, tapi kali ini pelaku bersedia menawarkan jam tangan Rolexnya untuk digadaikan kepada Anda senilai harga lebih rendah. Rolexnya kasih ini harganya 1 juta Pak, udah ambil Pak, saya butuh uang. Anda tergiur karena Anda tahu harga, wah asli ini, wah dia bodoh amat. Akhirnya dia nyalakan Rolex 1 juta, padahal itu 100.000 Anda. Nah, kena Anda ya. Yang skenario 8, Anda didekati oleh orang yang kebingungan bagaimana cara melakukan transaksi di ATM. Waduh, pin saya, aduh gak bisa masuk Pak, saya mau transfer, saya mau ini gimana Pak ya. Terus dia nanya, membuat pertanyaan-pertanyaan membingungkan Anda juga. Tiba-tiba Anda jadi malah mentransfer rekening Anda, kebalikannya ya, karena kena program itu. Skenario 9 sama juga, sang pelaku berpura-pura panik karena ATM-nya tertelan. Dia histeris, nangis-nangis ya. Ketika Anda berusaha menuntun tenang, posisinya Anda terbalik. Setiap Anda malah mentransfer rekening ke dia ya. Nah, itu hati-hati itu. Skenario 10, Anda menerima SMS berisi info atau WA ya, Anda mendapat hadiah, kortingan, belanja ya, sekian juta. Saat Anda menelpon sang penelpon, wah Anda senang, wah dapat 20 juta. Anda senang, serakah, akhirnya store lah, ke transfer ke rekening itu ya. Banyak kejadian. Skenario lain, ketika sedang jalan kaki di sebuah rute yang agak sepi, Anda dihampiri oleh seorang yang menyatakan daerah itu agak seram dan berbahaya, banyak perampok jika sendirian. Penampilan orangnya necis, rapi, pokoknya matching lah, sehingga Anda nggak curiga kalau dia itu adalah pelaku gendam. Sambil dia ngobrol ke Anda dengan ketepukan atau perkataan, kenalan Anda programnya ya. Skenario 12, Anda berjalan sendirian, kemudian dihampiri oleh mobil yang menawarkan untuk mengantarkan Anda ke tujuan. Karena merasa lelah, Anda menenteng barang dan panas juga ya, pikiran Anda kacau, apalagi kurang tidur ya. Anda mengiyakan tawaran itu, sudah ikutlah. Di dalam mobil Anda diajak ngobrol berputar-putar sampai akhirnya bingung, dan masuklah program-program kejahatan itu ya. Jadi kuncinya untuk menghindari pelaku-pelaku itu adalah satu, Anda harus dalam kesadaran. Anda dalam kesadaran tinggi dan Anda tidak mudah bingung dicaplek misalkan. Kalau bisa caplek ganti ya, atau Anda menghindari orang itu. Kemudian hindari orang yang sok akrab. Hindari orang yang sok akrab.
karena kita nggak kenal, tahu-tahu nyapa, senyum salam sapa palsu ya. Akhirnya banyak terjadi di terminal, bandar udara, di tempat-tempat ATM orang yang kena modus gitu ya. Itu modus menggunakan ilmu kebaikan tapi disalahgunakan ya. Karena itu ilmu adalah ilmu program ya, program komunikasi otak yang disalahgunakan untuk kejahatan di jalan-jalan, sehingga banyak korban yang tanpa sadar memberikan perhiasannya, mentransfer rekeningnya, kehilangan harta-hartanya ya. Biasanya setelah kejadian program itu berlaku 10-15 menit baru sadar, waduh ketipu, barangku mana, duh jam tangannya Anda jual lagi ke toko loh. Toko bilang itu palsu pak, ini 100.000, bapak beli berapa, beli 100 juta. Wah udah lemes ya. Makanya tetap dalam kesadaran, jangan mudah terpengaruh ya, karena hidup ini adalah saling menghipnotis, hidup ini adalah saling mempengaruhi. Jangan sampai Anda dipengaruhi oleh orang-orang yang berniat jahat, baik di jalanan maupun di tempat-tempat lain. Jaga kesadaran, hindari orang yang Anda tidak kenal, hindari kalau Anda disentuh, Anda segera pergi ya, dalam tetap sadar. Terima kasih. Mungkin akan kita lanjutkan sesi yang lain tentang kejahatan-kejahatan di jalanan yang banyak terjadi di beberapa kota, baik kota kecil maupun kota besar. Banyak kejadian-kejadian orang tertipu ya oleh oknum-oknum. Biasanya mereka menyaru, misalkan berpakaian kiai, bisa berpakaian orang perlinting, orang eksekutif. Anda tetap dalam kesadaran, jangan mudah dibuat bingung oleh perkataan. Biasanya mereka membuat pertanyaan membingungkan. Di saat Anda bingung, portal Anda, kesadaran Anda terbuka, dia masuk membuat program baru ya. Tetap waspada, tetap hati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria selalu. Semoga kawan-kawan yang mendengarkan ini tetap sehat, sugih hati ini, sugih saklawase, berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.